Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya. Hari ini pertemuan kedua ya. Nanti kita akan belajar terkait dengan topik akuntansi syariah yang menarik dan aplikatif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita awali ya perkuliahan hari ini, saya absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Oke. Oke, capaian pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita bahas terkait dengan akuntansi murabahah. Jadi capaian pembelajarannya adalah nanti kita ya harapannya mahasiswa mampu mencatat, kemudian menjurnal ya, transaksi ya, juga melaporkan transaksi murabahah ya. Transaksi murabahah nanti berdasarkan PSAK 102 ya. Itu capaian pembelajaran kita. Kita ice breaking terlebih dahulu. Nanti kalau saya bilang siapa saya, kalian harus tebak ya. Oke. Siapa saya? Saya tidak pakai uang. Saya melaporkan berdasarkan PSAK syariah. Siapa saya? Akuntansi syariah nomor PSAK syariah. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Ini kita bahas materi akuntansi murabahah ya, konsep, skema, dan nanti kita juga akan bahas terkait dengan studi kasus bagaimana perhitungan transaksi murabahahnya ya. Sebelumnya di sini saya mau tanya dulu, ada nggak yang pernah dengar atau pernah mengalami ya, atau pernah melakukan pembiayaan di bank syariah? Pernah Mbak? Iya, pernah Bu. Oke, pernah pembiayaan apa? Pembiayaannya itu kayak apa ya Bu? Uang. Uang. Iya. Nah, selain uang ada yang barangkali? Nggak pernah ya? Kebanyakan uang ya? Soalnya kalau di BM yang saya tempati itu khusus untuk uang. Oke. Jadi kalau di kan ada ya BM yang khusus untuk murabahah barang, pembiayaan barang kan ada tapi tidak menerima uang. Tapi yang di tempat saya itu khusus di bank tidak menerima barang. Oke. Jadi kalau kita ketahui ya, berdasarkan data dari OJK, 60% ya di lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah itu rata-rata mereka pakai pembiayaan murabahah. Kenapa nggak pakai akad ijaro atau kenapa nggak pakai akad mudharabah? Kenapa sih? Gitu. Kan pertanyaannya seperti itu ya. Karena apa? Nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan konsep, skema, dan studi kasusnya. Oke. Langsung saja. Nah, ini adalah konsep dan definisi murabahah. Ada yang pernah dengar murabahah? Murabahah apa, ayo? Murabahah itu kegiatan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang sudah disepakati sama penjual sama Pembeli. pembelinya. Oke, sip. Oke, jadi murabahah ya, itu merupakan akad jual beli ya dengan harga pokok plus margin ya, margin keuntungan. Nah, sifatnya dia harus wajib transparan ya tentang harga perolehan. Prinsipnya ya, prinsipnya ada prinsip keadilan dan keterbukaan ya, sesuai dengan akadnya tadi ada apa namanya?
harga pokok, ada margin keuntungan. Dia prinsipnya harus adil. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya skema akad murabahah ya. Ini secara umum. Jadi yang pertama, pembeli memesan barang ke penjual. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua penjual beli barang atas nama sendiri, ya. Kemudian ada informasi harga, jadi penjual jelaskan harga pokoknya plus marginnya, baru kemudian diserahkan atau penyerahan, ya, serah barang dan bayar tunai atau angsuran. Oke. Nah, ini skema murabahah di perbankan, ya. Kalau tadi adalah skema murabahah secara umum. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Bank beli barang sesuai permintaan nasabahnya, ya. Nasabahnya datang, kemudian bank memesankan barang sesuai permintaan nasabah. Oke, selanjutnya nasabah bayar tunai atau cicilan sesuai akad. Oke, lanjut. Selanjutnya perlakuan akuntansi murabahah, ya, BSAK 102. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Jadi piutang murabahah itu sama dengan harga jual yang disepakati. Jadi kalau mau mencatat, ya, mencatat harga perolehannya, ya, maka dicatatnya piutang murabahah sama dengan harga jual disepakati. Kemudian margin keuntungan, ya, diakui proporsional sesuai pelunasan, ya. Terus secara pengungkapan, ya, berdasarkan BSAK 102, jadi rinciannya transaksi dan kebijakan akuntansi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pengakuan akuntansi murabahah, ya, bank atau penjual, ya. Jadi pada saat akad piutang murabahah, nah ini sama harga pokok plus margin. Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasi kasus dan jurnal, ya, untuk uang murabahah, uang muka murabahah. Jadi kalau kita mau pinjam uang di bank pakai pembiayaan murabahah atau kita mau beli barang dengan pembiayaan dari bank, ya, yang perlu kita lakukan yang pertama itu ketika ada uang muka murabahah. Jadi uang muka ini harus dicatat sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau salah satu pihak ada yang nggak sepakat, maka ini jadi pertanyaan nanti. Oke, ini contoh ya. Fulan pesan mobil via bank syariah, ya. Uang muka dicatat sebagai hutang uang muka. Nah, jurnalnya, ya. Nah, ini jurnalnya. Jadi kas pada hutang uang muka. Karena uang mukanya belum dibayar, masih hutang. Jadi jurnalnya kas pada hutang uang muka sebesar 50 juta. Ini untuk transaksi pencatatan dari banknya atau lembaga keuangan syariahnya. Nah, ini untuk ilustrasi jurnal akad dan penyerahan barang, ya. Jadi barang diserahkan, ya, akad murabahah ditandatangani. Jadi pada saat penandatanganan itu kita mencatat, kita ini sebagai bank syariah. Ini contoh ya. Jadi barang diserahkan, akad murabahah ditandatangani. Jurnalnya, ya, hutang uang muka sebesar 50 juta, ya. Pada piutang murabahah sebesar 50 juta. Kemudian pada margin murabahah, pada piutang murabahah sebesar 250 juta, ya. Pada persediaan dan margin murabahah sebesar 200 juta dan 50 juta. Itu tadi terkait dengan studi kasus jurnal untuk bank dan pembeli. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
Oke, ada ya. Lanjut kita ke transparansi harga dan etika moderasi dalam murabahah. Jadi kenapa saya kasih 9 terkait dengan moderasi beragama. Jadi karena murabahah ini adalah pembiayaan yang hampir banyak dipakai oleh lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Jadinya banyak sekali nasabah-nasabah yang bahkan adalah non Muslim ya atau non Islam itu merupakan bagian dari nasabah keuangan syariah atau perbankan syariah, banyak sekali juga. Nah, terkait dengan harga pokok ya harus diungkapkan terbuka. Ini adalah prinsip-prinsip syariah yang dimiliki oleh murabahah ya. Jadi ini kita kaitkan dengan moderasi beragama. Kemudian penjual wajib jujur tentang komponen harga ya. Penjualnya ini wajib jujur tentang komponen harga. Jadi harus ada transparansi di sini antara penjual ya dan pembeli. Kemudian keterbukaan informasi sebagai dasar etika ya. Jadi transparansi informasi ini ya ini adalah sebagai landasan sebagai etika ya untuk moderasi ya dalam penetapan marginnya ya. Jadi kita itu harus transparansi, harus terbuka ya. Apalagi kalau sebagai lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah di dunia service financial service ya, pelayanan keuangan ya. Maka mereka harus transparansi ya, informatif, terbuka, adil, jujur ya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk kesesama manusia ya. Karena ada cinta kasih antara sesama manusia di situ ya. Nah, ini juga berpotensi ke dalam moderasi beragama. Ya. Oke, sampai sini nggak ada yang ditanyakan lagi? Iya. Oke, tadi kan jenengan itu bilang kalau sistem pembiayaan murabahah itu banyak sekali peminatnya. Bahkan Islam pun juga pakai yang ini apa namanya murabahah, pembiayaan murabahah atau pembiayaan syariah. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi penyebab akad murabahah hari ini paling banyak diminati di kalangan di berbagai kalangan bahkan non muslim. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ida, pertanyaan bagus. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan yang awal ya. Kenapa sih semuanya pakai akad murabahah gitu loh? Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat dari pembelajaran tadi sampai dengan saat ini merupakan akad yang paling simple, paling mudah, ya kan? Paling mudah, nggak ada secara aplikasi itu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Itu sangat mudah. Ya. Jadi contohnya seperti pembiayaan pakai akad murabahah. Nah, tinggal bank melakukan pesanan, ya. Pesanan, kemudian bank akan menjualnya kepada nasabah. Sama kayak pedagang di pasar, ada penjual, ada pembeli, ada akad, udah sah, ya kan? Jadi lebih mudah daripada akad-akad yang lain. Oke. Itu apa namanya? Apakah ada kayak harus disurvei dahulu, kayak sana dan tempat kayak gitu? Apakah yang dibuka harus kayak gini atau gimana? Atau mungkin itu adanya di konven, ada yang bisa tidak ada atau gimana ya? Oke. Jadi kalau di perbankan syariah, jadi ya, kenapa kesannya kadang itu ada yang sulit gitu ya? Harus ada apa namanya survei ya kan? Harus ada ini, harus ada itu syaratnya ya kan? Nah, itu sebagai pertimbangan. Jadi nggak cuma di perbankan syariah, mau di lembaga keuangan apapun kalau dia pakai akad apapun selain murabahah ya. Untuk memanajemen resiko dari adanya gagal bayar ya, yaitu dia harus
melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir adanya resiko gagal bayar. Contohnya dengan melakukan survei, ya kan? Kemudian melakukan dianalisis terlebih dahulu apakah mereka terkait dengan BI checking atau tidak. Nah, itu juga bagian dianalisis terlebih dahulu apakah mereka terkait dengan BI checking atau tidak. Itu juga bagian dari manajemen resiko dari Oke, ada yang tanya lagi ya? Oke. Cukup untuk pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu. Kita simpulkan terlebih dahulu ya. Dari teman-teman untuk kesimpulan pembelajaran hari ini bagaimana menurut Mbak Korin? Yuk. Menurut saya tentang akad murobaah itu kan akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya itu melakukan akad sesuai dengan barang yang diinginkan seorang pembeli tersebut, dan dari akad tersebut adanya perjanjian untuk margin Ibu akhiri, tapi sebelum Ibu akhiri, ini nanti akan Ibu berikan tugas ya terkait dengan akuntansi murabahah. Jadi tugasnya adalah cari teman atau kerabat ya atau keluarga yang memiliki atau kalian sendirilah yang memiliki hutang di bank syariah atau lembaga keuangan syariah ya, yang pakai pembiayaan murabahah. Nah, setelah itu tugasnya adalah kalian harus melakukan pencatatan ya, mulai dari akad ya, ataupun mulai dari adanya kesepakatan uang muka sampai dengan pembayaran terakhir ansuran. Nah, itu pasti akan ada jurnalnya atau akan ada pencatatan. Nah, di situ nanti kalian harus mencatat dari awal sampai dengan akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan tugas? Oke, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.